Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan keempat kita di mata kuliah kalkulus dengan materi masih tentang fungsi. Untuk melanjutkan yang materi minggu lalu. Untuk mengawali kegiatan, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi lanjutan fungsi dari minggu lalu, yaitu fungsi komposisi. Jadi penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Ada sebuah gambar X elemen A dipetakan oleh F ke Y elemen B, dituliskan F X dipetakan oleh Y atau Y sama dengan Fx, dan gambar yang tengah dan kanannya Y elemen B dipetakan oleh G ke Z atau Z sama dengan GY atau Z sama dengan GFX. Maka fungsi yang memetakan X elemen A ke Z elemen C adalah komposisi fungsi F dan G. Ditulis GOF X sama dengan GFX. Kita masuk ke dalam contoh. F A dipetakan oleh B dan G B dipetakan oleh C didefinisikan seperti pada gambar di bawah ini. Dan tentukan GOF A dan GOF B. Oke. GOF A berapa? Nah, FA sama dengan 1 dan G1 sama dengan Q. Jadi GOF A sama dengan GFA sama dengan FA-nya berapa? 1. Jadi G1 sama dengan Q. Kalau GOF B, sama lihat FB-nya. FB itu sama dengan 3. Lihat garis tanda hubungan. FB sama dengan 3. Jadi G3 itu sama dengan P. Jadi GOF sama dengan GFB. GFB-nya berapa? FB-nya 3. Jadi G3 sama dengan P. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Jika F itu R dipetakan oleh R dan G R dipetakan oleh R. Jika Fx-nya 3x kurang 1 dan Gx-nya 2x kuadrat ditambah 5, tentukan GOFX dan FOGX. Oke, jawaban yang pertama. Kita tadi diketahui dari soal, Fx adalah 3x kurang 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. GOFX sama dengan itu sama GFX. G, masukkan nilai Fx-nya. Fx-nya berapa? 3x dikurang 1. Kemudian Gx itu 2x kuadrat ditambah 5. Jadi x-nya ini kita ganti menjadi 3x kurang 1. Jadi 2 dikali 3x kurang 1 kuadrat ditambah 5. Setelah itu ya kita tinggal kalikan ke dalam. 2 dikali 3x kurang 1 kuadrat itu kan 3x kuadrat dikurang 2ab tambah c kuadrat. Jadi 3x kuadrat itu 9x kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 1 minus 6 ditambah 1 kuadrat 1 tambah 5.
Kemudian kita kalikan ke dalam, 2 dikali 9 8x kuadrat, 2 dikali 6 12, 2 dikali 1 2, tambah 5. Kemudian yang sejenis dijumlahkan atau dikurangkan. 18x kuadrat dikurang 12x, 2 ditambah 5 7. Itu hasilnya dari GOF-nya, X-nya. Kemudian yang B-nya kita mencari FOGX. FOGX berarti kan F buka kurung GX. F GX-nya berapa? 2x kuadrat ditambah 5. Sedangkan si fx-nya 3x dikurang 1. Jadi x-nya kita ganti sini ke nilai si g-nya. Berarti 3 dikali 2x kuadrat ditambah 5 dikurang 1. Jadi 3 dikali 2x kuadrat itu 6x kuadrat ditambah 3 dikali 5 15, kemudian dikurang 1. Yang sejenis dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi FOGX-nya itu 6x kuadrat ditambah 14. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu grafik fungsi kuadrat. Berikut ini adalah cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum. Jadi untuk melukis grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x-nya. Hal ini didapat apabila y sama dengan fx sama dengan 0. Jadi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang pertama, apabila akar-akarnya x1 dan x2, maka titik potong dengan sumbu x ialah x1, 0 dan x2, 0. Yang kemudian ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan itu. Nah, D ini diskriminan ya. Singkatan dari diskriminan itu D. Jika D lebih dari 0, berarti jika D-nya positif, grafik memotong sumbu X di dua buah titik, yaitu di titik X1, 0 dan X2, 0. Nah, jika diskriminannya itu sama dengan 0, grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X di titik X1, 0. Dan jika D kurang dari 0 ataupun jika diskriminannya negatif, grafik tidak memotong sumbu X. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y-nya. Hal ini didapat apabila X sama dengan 0, jadi Y-nya itu sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Yang ketiga, kita menentukan sumbu simetrinya. Nah, grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C mempunyai simetri yang persamaannya X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, kita menentukan koordinat titik balik atau titik puncaknya. Parabola mempunyai titik balik dengan koordinat P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Dan yang terakhir adalah menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Contohnya, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Kita jawab ya. Jadi grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 4 adalah sebuah parabola dengan A-nya 1. Kenapa 1? Karena kan A itu angka yang di depan x kuadrat ya. Karena tidak ditulis berarti itu 1. Misalnya kalau 2x kuadrat berarti A-nya 2. Kalau 3x kuadrat berarti A-nya 3. Nah, kalau ini x kuadrat berarti A-nya itu 1. Dan 4x berarti B sama dengan 4. Dan C itu sama dengan 4. Oke, step yang pertama dari menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y itu jika titik potong grafik sumbu X-nya diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi kita masukkanlah ke dalam persamaan fungsinya
X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita dapat menjadi X tambah 2 kali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatlah X itu minus 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah minus 2,0. Dan titik potong grafik dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fungsinya X kuadrat, berarti 0 kuadrat ditambah 4X, berarti dikali 4 kali 0 ditambah 4. Jadi 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 4, yaitu hasil 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Kemudian kita cari koordinat titik balik dengan rumus P sama dengan min B per 2A, minus B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita masukkanlah nilai si B-nya. Minus B adalah 4, berarti minus 4 per 2 dikali A. A-nya 1, berarti 2 dikali 1. Jadi minus 4 per 2 kali 1, yaitu minus 4 per 2, minus 2. Kemudian min B kuadrat, B kuadrat berarti 4 kuadrat, 16 dikurang 4AC. 4 dikali 1 dikali 4, berarti 4 dikali 1 kali 4, 16. Berarti 16 dikurang 16, 0. Jadi koordinat titik baliknya yaitu minus 2,0. Kemudian persamaan sumbu simetri. Kita mencarinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Masukkanlah nilai B. B itu 4. Kalau minus B berarti minus 4 per 2A. 2 dikali A-nya itu 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan minus 4 per 2, yaitu minus 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya minus 2. Oke, dari uraian di atas, maka sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 seperti gambar di bawah ini, dengan titik puncaknya minus 2 dan minus 2,0, kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,4, titik puncaknya dan koordinat titik baliknya minus 2,0. Oke, sekian untuk materi kali ini, dan dengan berakhir pula lah materi kita tentang fungsi. Saya ada mengupload tugas di dalam e-learning, jangan lupa mengerjakan. Saya beri waktu seminggu untuk pengerjaannya. Saya tunggu untuk dikumpulkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.